Hari ini kita akan diskusi sama calon wakil bupati Kabupaten Bengkayang yang tidak asing lagi, yang sudah terkenal lah di mana-mana. Ini dia Bapak Haji Samsur Rijal. Pak, apa kabarnya Pak? Baik, Baik ya? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Iya Pak, saya ngelihat nih Bapak begitu antusias, semangat dalam membangun Kabupaten Bengkayang sehingga mencalonkan. Kalau boleh tanya nih Pak, apa sih enaknya jadi wakil bupati? Sebenarnya tugas fungsi saya ini membantu Pak Bupati, terutama dalam hal-hal yang khususnya pembangunan, pendidikan, kesehatan. Apalagi saya ini adalah menjadi ketua stunting Kabupaten Bengkayang. Dan ini menjadi tanggung jawab saya karena ini berkaitan dengan kesehatan. Dan memberikan pemahaman kepada sekolah-sekolah bahwa pentingnya arti gizi dan sebagainya. Ini yang peran yang saya peroleh. Yang kedua, saya banyak mendapatkan penugasan dari Pak Bupati tentang bagaimana menyampaikan hal-hal yang menjadi kelemahan Kabupaten Bengkayang ke pusat demi untuk mencari dana-dana pembangunan. Sehingga inilah tugas-tugas yang diberikan, karena Pak Bupati lebih banyak mengurus bagaimana pemerintahan kita akan menjadi lebih baik. Oke Pak. Pak, ngomongin stunting sih Pak di Bengkayang. Itu gimana sih Pak? Stunting di Bengkayang ini apakah tidak baik atau sedang baik-baik aja? Terus gimana dampaknya selama Bapak menjabat yang akan datang? Stunting itu perubahannya gimana Pak? Di Bengkayang sendiri khususnya. Saya melihat begini, ini tinggal penilaian. Stunting ini sangat dibutuhkan bagaimana pemberian gizi kepada ibu dan anak. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu puskesmas ini sudah luar biasa. Dan yang ikut terlibat di dalam penurunan stunting di Kabupaten Bengkayang lebih khusus dan Indonesia pada umumnya itu adalah PKK, puskesmas, kelompok sadar gizi dan sebagainya. Dan ini semua sudah dilakukan bersama-sama. Silakan tinggal penilaian yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kami tidak tahu, tetapi kami jelas akan berusaha bagaimana menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Bengkayang. Ini menyangkut juga masa depan daerah Kabupaten Bengkayang. Apalagi kami ini dengan moto awal dulu adalah SDM unggul Bengkayang mantap. Sekarang kami menganggap SDM ini sudah mulai mantap, maka motonya akan kami berubah menjadi SDM mantap, Bengkayang menuju yang gemilang. Naik tangga. Artinya ini menyangkut semua elemen masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu bagaimana menjaga gizi yang baik. Dan anak-anaknya juga terjaga. Jadi ini yang kami lakukan. Pak, ngomongin stunting udah sangat berubah lah ya, dari yang tidak baik menjadi baik untuk saat ini, dan sudah dibuktikan dengan visi dan misi gemilang. Pak, ngomongin kemajuan nih Pak, seberapa maju sih Kabupaten Bengkayang ini Pak selama Bapak sama Pak Dauris memimpin? Apa sih dampak perubahannya tuh? Kalau beberapa waktu lalu saya bicara sama Pak Bupati, sudah berkembang jauh gitu Pak. Dulu dari pembangunan jalan infrastrukturnya yang belum 30%, sekarang udah lebih dari 30%. Nah, seberapa maju nih Pak Kabupaten Bengkayang di mata Pak Wakil? Saya melihat begini, dari awal kami memandang bahwa kita harus perbaiki infrastruktur. Setelah infrastruktur ini baik, insya Allah ekonomi masyarakat akan baik. Sangat baik. Dan kita melihat dulu waktu awal kami masuk, itu persentase jalan mantap ini hanya 28%. Di bawah 30% ya? Sekarang sudah 62%. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini kami akan mengejar 80% ke depan. Untuk membangun infrastruktur. Karena apa? Kami yakin bahwa transportasi ini lancar. Ekonomi masyarakat akan baik. Ini yang keyakinan kami seperti itu. Sedangkan program-program pembangunan yang lain akan mengikuti. Contoh lagi bahwa jangan orang memandang bahwa peningkatan SDM hanya sekolah SD, SMP, SMA. Tetapi SDM untuk sumber daya manusia, untuk PNS juga perlu kita tingkatkan. Nah, ini yang kita harus sama-sama bagaimana memajukan daerah. Dan sudah tidak ada lagi, minta maaf lah, yang kerja yang dulu awalnya masuk dari SMA mau jadi pejabat itu
harus mereka memperbaiki pendidikannya. Iya, betul. Nah, ini yang kita katakan bahwa peningkatan sumber daya manusia yang sangat penting. Selanjutnya, sumber daya alam kita yang luar biasa. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini? Iya. Nah, kita berbuatlah yang betul-betul sesuai dengan prosedur supaya kawan-kawan usaha tidak dikejar-kejar. Iya. Makanya rasa aman lah ya. Makanya sekarang kita ini lagi berusaha untuk menyelesaikan WPR. WPR nanti akan berubah menjadi IPR. IPR itu harus ada 2 kajian ekonomi dan kajian lingkungan. Nah, nanti pemerintah daerah yang akan turun, kita kan tidak bisa membiarkan ilegal ini tetap berjalan. Ini merusak alam. Merusak alam itu juga merusak kehidupan kita. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama-sama. Untuk ini saya berharap ayo masyarakat bersama-sama kami lah untuk membangun daerah. Karena maju mundurnya daerah Bengkayang karena kita semua. Oke, Pak, ngomongin maju mundurnya satu daerah itu kan ada di tangan bupati dan wakil bupati, Pak. Apa sih misi dan misi dari pasangan calon Darius Rijal ini, Pak? Kok mengusung Bengkayang Gemilang? Tadi kan Bapak bilang SDM unggul, Bengkayang mantap di periode yang lalu. Sudah dibuktikan nggak, Pak? Sama ini dari tadi yang Bapak cerita bahwa SDM unggul di dinas-dinas juga tadi Bapak ada cerita Bengkayang yang mantap berarti perubahan jalannya sudah terjadi. Nah, kenapa ngusung Gemilang ya, Pak? Apa sih yang dicapai? Apa sih yang diharapkan oleh Pak Rijal sendiri untuk Bengkayang yang lebih gemilang itu seperti apa nih, Pak? Mungkin masyarakat pengen ngelihat, Pak. Jadi begini. Orang pasti punya angan-angan, mempunyai cita-cita. Saya pikir ini merupakan cita-cita kami berdua. Bagaimana memberikan kecerdasan bagi masyarakat, memberikan masyarakat itu dapat memanfaatkan lingkungannya yang baik, menjaga tatanan kehidupannya. Ini yang akhirnya akan menuju peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih tinggi. Maksud kami Gemilang itu lebih baik lagi. Lebih naik tangga lah ya. Naik tangga. Lebih naik level lah ya. Makanya ini saya melihat bahwa ini upaya-upaya ini tidak bisa hanya bupati wakil bupati. Semua kerja. Dari awal Pak Bupati sudah katakan teamwork. Super team tanpa bantuan kawan-kawan, tanpa bantuan masyarakat, kami tidak akan berdaya. Betul. Nah, untuk ini, insya Allah kami akan melanjutkan pembangunan. Yang selalu kami katakan bahwa periode kami adalah pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Pak, ini kan di luar sana itu banyak stigma, Pak, atau isu lah orang sehingga makan yang nggak bagus. Nah, Pak, saya dengar-dengar ini di luar, Pak Darius dan Samsul Rijal ini katanya borong partai, tidak memberi kesempatan yang lain gitu kan. Kemarin juga Pak Darius sudah ceritakan. Nah, gimana tanggapan Bapak, respon Bapak sendiri terhadap Pak Rijal ini yang memborong partai gitu? Mungkin bisa diedukasi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bengkayang. Baik, kami Bupati Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah, sebagai pembina partai politik. Sebagai pembina partai politik, kami harus berlaku adil kepada partai-partai yang ada di daerah Kabupaten Bengkayang. Selama mereka membuka pendaftaran, kami ikut ini. Ikut. Dan mereka melakukan survei. Hasil survei itu tertinggi Darius Rijal. Saya yakin salah satu partai yang memanggil kami di pusat mengatakan bahwa Pak, mengapa harus kami? Dia bilang kami tidak mau memilih orang, memilih orang yang kalah. Betul, Pak. Nah, ini bukan salah kita. Silakan tanya kepada partai politik yang mengusung kami, mengapa mereka memberikan dukungan kepada kami. Padahal sama saja, Pak. Sama saja, tetapi ini kan, Pak, ini mereka juga ingin bahwa Bengkayang ini pembangunannya berkelanjutan. Dan insya Allah, Pak, di dada saya, di hati Pak Darwis itu tidak ada neko-neko, Pak. Bagaimana memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bengkayang harus lebih baik dari yang lalu. Mengapa harus lebih baik dari yang lalu? Kalau kita masih tetap sama, Pak, kapan mau maju daerah? Kapan mau majunya? Dan memang kita berusaha. Syukur alhamdulillah partai politik memberikan dukungan kepada kami. Artinya banyak celah-celah kami untuk mencari dana pembangunan demi kemajuan Kabupaten Bengkayang. Ini banyak karena tadi 11 partai politik, 8 yang mempunyai fraksi di pusat,
ini akan dapat, insya Allah dapat membantu. Apalagi Pak Darwis adalah dari Gerindra. Secara kebetulan pemerintah sekarang dipimpin oleh Gerindra. Mudah-mudahan ada kemudahan bagi Bengkayang untuk lebih maju lagi. Lebih mudah lah untuk dalam menetapkan anggaran kemajuan di Bengkayang sendiri gitu lah ya. Nah Pak Wakil, ngomongin tentang kemajuan Bengkayang sebagai wakil bupati yang akan mendatang nih. Nah, gimana sih? Katanya ada berita di luar sana nih. Mohon maaf nih, biaya kampanyenya itu semua lebih banyak ditanggung Pak Pak Wakil. Nih, ini berita yang di luar Pak. Ini Pak Rizal nih membiayai semua partai politik sehingga lebih baik uangnya kasih ke masyarakat untuk membelikan makanan gratis. Nah, itu gimana Pak cara Bapak mematahkannya? Tadi yang Bapak udah bilang kan bahwa dalam proses partai ini memberikan rekomendasi ke Bapak. Pertanyaan saya ini Pak, apa langkah atau mematahkan stigma yang di luar sana sehingga semua nih Pak Wakil, semua umpamanya proyek-proyek oleh diambil Pak Wakil, itu tidak melibatkan pengusaha lokal, dibilang kayak gitu kan. Ini banyak berita yang diedar nih Pak. Nah, bagaimana biar Bapak mengedukasi masyarakat yang menonton video ini sehingga Bapak bisa mematahkan itu semua? Artinya tidak, ini seperti itulah Pak. Ya, silakan Pak. Baik, mungkin masalah yang pertama, masalah kata orang borong-memborong partai. Ini enggak Pak. Enggak ya. Tidak semua partai ini harus dibayar. Iya, betul. Mereka punya harga diri juga. Betul. Mereka ingin bersama-sama membangun Bengkayang. Secara kebetulan, saya yang banyak ditugaskan Pak Darwis ke melobi-lobi ke pusat. Putusan akhir adalah bersama-sama. Iya. Jangan bayangkan, wah itu uang Pak Rizal. Enggak ada Pak, enggak ada itu. Itu bohong lah. Yang kedua, masalah proyek. Iya. Saya karena latar belakang awal itu adalah sebagai pengusaha, sebagai kontraktor. Satu keanehan bagi masyarakat kita di Bengkayang ini, kalau sudah dapat bukan orang Bengkayang, dikatakannya itu adalah timnya Pak Wakil. Iya. Nah, itu aneh-aneh saja. Padahal harusnya mereka berkompetisi. Ya, harus lengkapi. Iya. Harus lengkapi tenaga, lengkapi sarana prasarananya, alat dan sebagainya. Iya. Sekarang proyek-proyek itu ingin bahwa proyek itu dapat selesai dengan baik. Janganlah memfitnah yang enggak. Iya, itulah. Saya pikir ini udahlah, ini jangan kecemburuan ini terus-menerus dibawa. Ya, betul. Dan kita ingin ke depan bahwa ya orang selalu katakan ini yang terjadi kota kosong dan sebagainya. Iya. Itu adalah kelompok-kelompok orang yang kecewa. Saya menganggap kalau sudah begini kenyataan orang ngomongnya macam-macam, ini benar. Betul. Ini udahlah. Ya udahlah. Sekarang kita ingin kita bangun bersama-sama. Iya, saya setuju, Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Terserah orang lah mau ngomong apa. Yang penting Bapak sama Pak Darwis tetap membangun gitu lah ya. Tidak membenar. Pak, pertanyaan selanjutnya. Dalam membangun partai, kan Bapak ketua Partai Golkar di Kabupaten Bengkayang. Dalam membangun partai di salah satu kabupaten, butuh biaya berapa sih Pak untuk bisa menjadi memantapkan partai ini? Kan kalau dilihat Golkar ini kan nomor 2 ya. Kemarin saya juga tuh tanya Pak Darwis, Gerindra ini nomor 1. Golkar ini nomor 2. Nah, gimana sih Pak cara leadership Bapak membangun sebuah kader-kader yang berkualitas khususnya di Partai Golkar, Pak? Jadi begini, yang pertama Golkar bisa maju ini karena kebersamaan. Kebersamaan ya. Karena saya ini tidak memandang dia dari mana. Agama apa, etnis apa. Siapapun yang berpotensi, yang mau bersama-sama dengan golongan karya yang punya misi, visinya itu adalah karya kekaryaan. Artinya karya kekaryaan itu membangun daerah. Segala biaya ini bersama-sama. Tanggung renteng, baik itu dari pusat, baik itu dari provinsi, baik dari daerah. Dan saya sangat alhamdulillah calon-calon kami mumpuni pada waktu itu. Bukan salahkan kami. Karena ada orang yang kecewa dengan partai lain pindah ke kami. Bukan kami mau ngajak-ngajak mereka. Tetapi mereka yang ingin menyampaikan, berbuat. Nah, tadi yang disebut dengan program karya kekaryaan ini bersama-sama Partai Golkar untuk membangun Partai Golkar. Otomatis mereka akan membangun daerahnya masing-masing. Jangan salahkan juga Gerindra. Karena Gerindra Pak Darwis di Gerindra dapatkan enggak. Salah sendiri partai lain mengapa menunjuk calon-calon yang dianggap tidak mumpuni, bukan kita maunya begitu, kita maunya ayo sama-sama. Dan siapapun partainya pasti ingin menang.
Betul, Pak. Siapapun Siapa partainya. pasti pengen maju Nah, kan. Gitu. tetapi inilah yang kita katakan bahwa sama kawan-kawan, Kak, ngomongin pembangunan perkembangan yang udah ada di Bengkayang yang udah Bapak buat itu bukan lagi sebuah konsep tetapi sebuah karya nyata. Kan udah 4 tahun lebih terakhir membawa Bengkayang yang lebih maju, lebih mantap, ya lebih berkembang. Pak, saya ngelihat nih di jalan-jalan itu banyak orang membuat baliho gitu, Pak. Salah satu oknum lah membuat baliho mengajak orang untuk memilih kota kosong. Padahal kalau kita milih kota kosong itu kan percuma, Pak. Ibarat itu kita tidak ada milih siapa-siapa. Contoh misalnya saya pilih kota kosong. Tidak adanya pembangunan nanti kalau kota kosong itu menang. Nah, pertanyaan saya, gimana cara Bapak mengajak masyarakat Bengkayang untuk tidak memilih kota kosong lah? Saya sendiri sih tidak setuju. Secara pribadi tidak setuju memilih kota kosong. Saya akan memilih Pak Samsur Rijal dan Pak Darwis. Nah, Bapak mengajak, gimana, Pak? yang pertama-tama saya menghimbau kepada masyarakat untuk berpikir logis. Logis ya. Berpikir yang masuk akal. Masa kita memilih pemimpin yang tidak ada orangnya? Iya, Pak. Itu satu keanehan. Iya. Yang kedua, itu hak, sebenarnya hak warga negara. Tetapi kan pekerjaan yang sia-sia. Iya. Kalau dia datang ke TPS, hanya memilih kota kosong, bagus-bagus dia tidur. Bagus ya, jangan jangan pergi itu apa? Karena kita tidak jelas siapa yang menjadi pemimpin nantinya. Sekarang pemilihan ketua RT saja. Kalau umpama saya dicalonkan ketua RT, tapi saya tidak datang. Tidak mungkinlah masyarakat memilih orang yang tak datang. Pasti dipilih orang yang datang. Nah, inilah. Di dalam satu kita kegiatan, 5-6 orang, pasti ditunjuk salah satu. Salah satu pemimpin dari 5-6 orang itu, umpama kita wisata. Wisata lah, anggap ke Samudra Indah sana. Betul. Kita ke sana, berangkatlah 6-7 orang ke sana. Pasti ada yang menjadi koordinatornya sebagai pemimpinnya. Ini orang tidak ada pemimpin. Nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang mimpin? Tanya. Nah, inilah yang satu kelucuan bagi kita. Bagaimana kita nanti harusnya masyarakat berpikir jernih. Ya silakanlah memilih. Tetapi satu keanehan. Kalau saya boleh. Mereka memilih tapi memilih kosongkan kota kosong. Itu yang perlu kita inginkan. Jadi saya himbau kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama berpikir realistis dengan hati yang tenang. Jangan ada karena rasa dendam terus-menerus dengki yang tak berkeujungan. Makanya kita milih, kita berharap mereka, ayo sama-sama. Orang yang kadang, payah ngomong saya. Betul, Pak, betul. Jadi kalau kita ngomongkan kayak kita tidak senang kepada mereka, tetapi mereka yang membuat persaingan ini jadi tidak sehat. Dan saya menghimbau, saya yakin masyarakat Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ini sudah cerdas. Ingin berpikir yang benar. Dan insya Allah, Pak, setelah kami memantau beberapa titik dan sebagainya, insya Allah mereka akan memberikan kepercayaan kepada 02 Darwis Samsur Rijal. Insya Allah itu. Untuk melanjutkan pembangunan juga kan. Toh kalau misalnya mereka pilih kosong juga rugi kita secara hitung-hitungan dong kan. Tadi kemarin saya sudah kupas juga sama Pak Bupati itu kurang lebih 48 miliar. Kalau misalnya kota kosong benar kan menghabiskan biaya lebih baik untuk pembangunan toh Pak ya kan. Nah pertanyaan saya nih selanjutnya Pak. Bagaimana kalau Bapak jadi terpilih? Kemudian insya Allah nih Pak ya, kalau misalnya Pak terpilih lagi, apa unggulan yang target tercapai yang dalam waktu 100 hari yang akan dilakukan oleh transformasi perubahan apa yang akan menonjol untuk Kabupaten Bengkayang kalau terpilih lagi Pak? Saya pikir bukan saja 100 hari, selama 5 tahun. Yang pertama, apa yang menjadi kekurangan kami, ya dianggap karena kami kan bukan alat pemuas. Betul Pak. Bukan alat pemuas, tapi apa yang menjadi kekurangan akan kami perbaiki. Dan apa yang belum kami lakukan akan kami laksanakan. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa kita ini 3,5 tahun, 2 tahun tuh karena sudah COVID lah, terambil oleh COVID. Artinya hanya kami baru berjalan 1,5 tahun membangun daerah. Tetapi mudah-mudahan 1,5 tahun ini mudah-mudahan dapat memberikan kenikmatan, kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi belum semua dapat kami lakukan. Jadi apa yang menjadi kekurangan kami minta maaf lah kepada masyarakat. Tapi bukan kesengajaan kami, tetapi keterbatasan dana yang mengakibatkan kami tidak bisa memenuhi
keinginan seluruhnya. Tetapi kalau kami akan berusaha mencarikan dana yang lebih banyak lagi untuk Kabupaten Bengkayang, insya Allah apa yang menjadi harapan masyarakat Bengkayang akan terpenuhi. Oke, Pak. Jadi sudah sekian banyak yang sudah kita omongin. Dan saya mendoakan Pak biar insya Allah ke depan bisa duduk kembali Pak. Nah harapan kami, saya mungkin mewakili generasi Z Pak, atau generasi milenial. Nah apa sih yang pengen ditawarkan Pak untuk generasi milenial, khususnya anak-anak muda kami nih Pak. Ini kan kami belum sedikit merasa lah, kemarin udah ada event balap motor itu salah satu anak-anak udah ada lah. Nah apa yang ditawarkan untuk anak-anak muda Pak, untuk kalau Bapak nanti diizinkan duduk kembali, yang ditawarkan untuk generasi kan kalau nggak salah tuh menurut data hampir 60% Pak pemilih anak-anak muda. Nah lewat video ini apa yang Bapak tawarkan ke anak-anak muda nih? Baik, saya melihat begini, ini kembali kepada potensi sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini begitu melimpah, begitu banyak. Saya pikir inilah kesempatan anak muda untuk berbuat. Jangan semua-semuanya mau jadi pegawai. Jangan semua-semuanya mau jadi berusaha secara instan. Betul. Saya yakin kalau potensi ini kita manfaatkan bersama-sama, janganlah petani itu hanya untuk orang tua. Dibuatlah anak-anak muda juga terlibat. Karena bagaimanapun tenaga mereka begitu potensial, pemikiran mereka juga masih bagus. Saya saja, minta maaf, usaha-usaha kebun saya serahkan ke anak-anak saya. Karena mereka sudah saatnya mereka mengambil alih ini. Ini dalam rangka mereka begitu secara teknologi, secara IT, mereka lebih dari saya menguasai. Saya pikir saatnya lah mereka ini dilepaskan untuk memanfaatkan itu. Dan saya berharap kepada semua pemuda, ayolah sama-sama kita bangun ini bersama-sama, jangan hanya untuk ngumpul-ngumpul saja, untuk minum-minum saja, untuk hura-hura saja, tapi bagaimana kita berusaha potensi sumber daya alam ini akan baik. Tolong jaga adik-adiknya. Karena bahaya narkoba ini juga sudah melarat kemana-mana, pening, kan? Dan tanggung jawab menyelesaikan pengaruh narkoba ini tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab tentara, tetapi bersamalah kita menyelesaikan ini. Kepada orang tua juga, ayo jaga anak-anaknya, jaga keluarganya, jaga lingkungan. Bengkayang hebat, Bengkayang maju tanpa narkoba. Itu saya setuju nih Pak. Pemuda tanpa narkoba itu akan membawa Bengkayang lebih gemilang. Mantap. Yang masa depan yang harapan. Oke Pak, sudah banyak nih yang disampaikan. Semoga seperti doa saya mengiringi Bapak biar tetap nanti duduk lagi di Wakil Bupati. Pak, statement terakhir closing ditutup, mengajak masyarakat untuk memilih Bapak dengan waktu kurang lebih sekaligus untuk menutup video ini. Silakan Pak untuk mengajak masyarakat pada tanggal 27. Baik. Pada seluruh masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih Kabupaten Bengkayang. Ini kalau tidak salah saya jumlahnya 206.000. Gunakan hak pilih. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan hak pilih kita. Dan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November. Kita kosongkan kotak kosong. Kita pilih nomor 2 untuk Bengkayang, pembangunan Bengkayang berkelanjutan. Terima kasih semua kepada seluruh masyarakat. Insya Allah kami akan membayar suara-suara bapak-bapak itu dengan pembangunan yang akan lebih baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino bacur amin kak surga. Basengat kak jubata. Harus. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Baik. Semoga dipimpin terus perjalanannya. Amin. Doa kami dari masyarakat Kabupaten Bengkayang menyertai Bapak untuk biar bisa kembali sebagai Wakil Bupati. Dan doa kami juga mengiringin Bapak biar selalu sehat Pak. Amin. Kampanye saat kemanapun dilindungi oleh Allah SWT Pak. Amin. Akhir kata dari saya terima kasih. Jangan lupa tanggal 27 November coblos nomor 2. Bengkayang gemilang. Oke, sip.